Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dalam penyampaian materi hari ini, saya melakukan di kelas 11 di salah satu SMA di Purwakarta dengan penyampaian materi hari ini adalah dakwah, khutbah, dan juga tablik. Nah, metode yang saya pakai yaitu ada metode ceramah. Nah, metode ceramah diambil karena bertujuan untuk membuat siswa lebih gampang dalam memahami arti perbedaan dakwah, khutbah, dan juga tabligh. Selanjutnya, metode ceramah ini kita bisa menjadi contoh langsung, berbicara yang baik, sopan, dan jelas. Selanjutnya, peserta didik menjadi tahu susunan khutbah dan cara menyampaikan pesan agama yang baik. Nah, di sini juga saya menyampaikan penjelasan dalil Al-Quran dan hadis secara lebih runtut dan jelas dan melatih siswa untuk fokus mendengarkan pesan dakwah yang disampaikan oleh pendidik. Nah, metode ceramah ini juga cocok untuk bekal sebelum praktik ceramah ataupun praktik dakwah. Jadi intinya metode ceramah ini sebagai dasar untuk melanjutkan diskusi dan juga praktik agar proses pembelajaran tidak membosankan bagi peserta didik. Media yang digunakan pada materi hari ini ada buku dan juga PPT. Kebetulan PPT yang digunakan ada masalah, tetapi saya menyampaikan juga di papan bor. Sebenarnya PPT ini banyak ya tujuannya. Yang pertama, bikin materi itu lebih jelas dan gampang dipahami. Selanjutnya, PPT juga memiliki tujuan untuk membantu siswa fokus pada penjelasan guru, ada menyajikan poin penting secara ringkas dan teratur, dan juga PPT juga berfungsi dan bermanfaat untuk pembelajaran biar tidak membosankan karena ada tampilan visualnya. Nah, di sini saya tidak bisa menampilkan PPT, jadi saya menggunakan media papan tulis untuk menjelaskan materi yang disampaikan. Setelah metode ceramah disampaikan terkait dakwah, tablik, dan juga khutbah pada awal pembelajaran, di sini saya membagikan kelompok kepada siswa. Nah, di sini saya membagi 3 kelompok dan juga mereka untuk materinya berbeda-beda ya. Untuk materi pertama terkait dakwah, untuk materi kelompok 2 yaitu khutbah, dan kelompok 3 adalah tablik. Nah, siswa di sini akan menjelaskan setiap materinya masing-masing ke depan, lalu satu orang memberikan contoh atau mempraktikkan dari materi tersebut. Tabligh adalah menyampaikan ajaran Islam, terutama pesan-pesan kebenaran, nasihat, dan dakwah kepada orang lain dengan cara yang baik, jelas, dan mudah dipahami. Tabligh merupakan salah satu tugas para nabi dan kewajiban umat Islam untuk saling mengingatkan kebaikan. Tujuan tabligh menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat, mengajak manusia kepada kebaikan dan menjauhi kemungkaran, meningkatkan pemahaman agama pada umat, dan membentuk pribadi masyarakat yang berakhlak mulia. Yang ketiga ada sifat mubalik, orang yang melakukan tabligh. Satu, jujur, sedih, dalam menyampaikan pesan. Dua, Setelah materi disampaikan oleh peserta didik kepada teman-teman yang lainnya, lalu di sini guru pun memberikan penjelasan terkait tentang materi tabligh dan juga memberikan penguatan agar peserta didik mampu memahami materi tabligh lebih mendalam.
Nah, teori belajar yang disampaikan di sini adalah teori belajar konstruktivistik, di mana siswa berdiskusi membahas tentang khutbah, tablik, dan juga ceramah. Lalu siswa dapat menganalisis isi pesan. Di sini ada isi pesan tentang tablik, tujuan, dan sikap mubalik. Selanjutnya, siswa dapat menyimpulkan perbedaan baik dari dakwah, khutbah, dan juga tablik. Guru di sini hanya sebagai fasilitator dan pembimbing dan juga pengarah bagi peserta didik. Adapun hasil yang diharapkan dari belajar teori konstruktivistik ini adalah agar siswa lebih paham dan sadar akan pentingnya dakwah, khutbah, dan juga tablik, membuat peserta didik lebih percaya diri untuk praktik ceramah, khutbah, dan juga tablik, dan nilai dakwah itu akan lebih menempel dan bisa dipraktikkan langsung. Adapun juga untuk peserta didik lebih aktif, berpikir, berdiskusi, dan juga menyampaikan pendapatnya masing-masing. Inti dari teori belajar konstruktivistik ini adalah guru bukan hanya memberikan jawaban secara langsung, tetapi juga guru memberikan pertanyaan pemantik agar peserta didik ini lebih aktif dalam berdiskusi dan juga menyampaikan pendapatnya, dan juga bisa mempraktikkan secara langsung apa itu dakwah, khutbah, dan juga tablik kepada teman-temannya. Ini juga bertujuan untuk melatih rasa percaya diri siswa dan juga untuk melatih menganalisis isi pesan dakwah, tablik, dan juga khutbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan untuk bersyukur. Salam serta salam semoga tetap tersurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, kerabatnya, dan umatnya yang beriman. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hidup ini kita sering lupa bahwa waktu adalah amanah yang sangat berharga. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf bahwa manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Dari ayat ini kita belajar bahwa hidup tidak hanya tentang mengejar dunia, tetapi juga memperbaiki diri. Kemudian kecil seperti menjaga sholat, berbuat baik kepada orang, membangun hubungan, dan menjaga lisan adalah amalan yang sangat dicintai Allah. Mari kita gunakan waktu sebaik-baiknya, jangan menunda kebaikan, karena kita tidak tahu kapan kemarin itu hilang. Semoga Allah membimbing kita menjadi hamba-hamba yang lebih taat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi Maka dapat buruk dari dakwah yang disampaikan tanpa yang baik bisa membuat menyesatkan orang, terus juga menjadi kesalahpahaman dan minimnya ilmu yang benar untuk menuju jalan kebaikan. Setelah penjelasan materi, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari temannya kepada pemateri. Nah, setelah itu guru pun memberikan umpan balik terhadap materi yang telah disampaikan. Nah, tujuan dari umpan balik ini memberikan umpan balik kepada siswa atas hasil presentasi yang telah dilakukan, lalu mengapresiasi juga usaha siswa, keberanian, dan kerja sama siswa dalam menyampaikan materi. Selanjutnya juga umpan balik ini membantu siswa mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam presentasi. Lanjutkan dengan meningkatkan pemahaman materi terkait ilmu dakwah,
tablik dan juga khutbah yang telah dipresentasikan, dan juga melatih siswa agar lebih percaya diri, bertanggung jawab dan komunikatif, dan mendorong siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan presentasi di kesempatan berikutnya. Tidak lupa juga dengan asesmen formatif dengan menggunakan game kuis pernyataan true or false yang bertujuan untuk meningkatkan keaktifan siswa terlibat langsung dalam menjawab dan juga berpikir. Nah, tujuan dari games ini juga memahami pemahaman konsep dan juga melatih berpikir kritis siswa dan menciptakan suasana yang belajar yang menyenangkan dan juga meningkatkan konsentrasi dan fokus siswa karena pembelajaran PAI dilakukan di siang hari, jadi siswa konsentrasinya kurang fokus. Dengan games ini bisa memberikan pemahaman atau konsentrasi yang lebih fokus.